Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku dari kelas 11 dan kelas 12 TKJ yang sudah bergabung pada sesi hari ini. Hari ini nanti kita akan belajar tentang Linux. Namun sebelum masuk ke Linux nanti Bapak akan mengenalkan tentang aplikasi Jamboard sama aplikasi Quizizz. Quizizz nanti kalian mengerjakan sedikit kuis yang bisa nanti digunakan untuk model penilaiannya. Dan hari ini nanti kita ketemunya cukup bentar saja karena memang terbatasnya kota dan lain-lain, namun tidak mengurangi esensi semangat kita untuk tetap terus belajar seperti itu. Oke. Sebelum itu saya coba share screen dulu untuk materi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar sistem operasi Linux. Dari anak-anakku semua yang di sini yang pernah memakai Linux siapa aja? Boleh tunjuk tangan. Ihsan. Tunjuk tangan gini apa gini? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan gini. Nah, sebelum itu silakan kalian bisa, mohon maaf bentar, saya stop share dulu. Saya bagikan dulu. Silakan kalian bisa masuk link ini. Bentar ya. Nah, silakan bisa join di situ dulu. Itu ada Jamboard yang bisa kalian manfaatkan. Udah bisa masuk semua? Kalau bisa beri kode buat saya, ini kode jempol. Udah bisa masuk ya? Kalau udah, saya coba lihat yang udah masuk. Ada berapa anak yang udah masuk? Kok belum ada yang join ya? Ada kesusahannya nggak? Ini saya share screen. Enggak bisa diakses, Pak? Bisa diakses. Enggak bisa. Nggak bisa ya? Enggak bisa. Bentar, saya bagikan dulu Jamboardnya. Ubah ke siapa? Oh, bisa ngedit, maaf. Ini link terbarunya. Belum tak perbarui ternyata. Bentar, stop share dulu. Oke, link yang kedua ini. Tuh coba bisa masuk nggak, Mas? Oke, udah masuk. Saya share ya. Nah, di situ kalian bisa memanfaatkan, ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Ini ada fitur-fitur sticky note. Kita mengenal dulu Jamboard ya sebelum nanti kita masuk ke materi Linux. Di sini ada ballpoint,
ada hapus, ada sticky note. Nah, ini kalian bisa manfaatkan ketika di sini ada pertanyaan Linux yang pernah digunakan. Nah, tadi kan saya bertanya ke anak-anak semua, Linux apa yang pernah kalian gunakan? Silakan bisa kalian tuliskan di sini. Gunakan sticky note, tulis Linux apa. Contoh Linux Red Hat, Debian, Debian. Tulis di sini. Tuh, coba kalian bisa menggunakan itu enggak? Ini yang baru masuk kok 3 orang, yang lainnya belum ya? Serigala, Dingo, sama Kukang. Yang di sini yang apalagi coba ada Linux Debian, terus apalagi? Linux Debian, lalu Kali Linux, oke. Warnanya boleh beda nggak apa-apa. Kali Linux, apalagi kira-kira Linux yang pernah kalian gunakan, yang kalian ketahui? Linux blank on, wah blank on itu apa blank on? Blankon, blank on. Blank on apa Blankon ini? Linux dari Indonesia ya ini ya. Terus apa lagi Mas kira-kira Linux? Kalian bisa nulis nggak apa di sini tulis. Ayo, hanya 3 ini apa ada yang lain? Yang kalian ketahui? Ubuntu. Ubuntu. Oh, Ubuntu, oke, Ubuntu. Ayo. Terus apa lagi kira-kira? Linux Ubuntu. Ini bisa geret-geretan nih. Selain Ubuntu ada Usus, nggak ada di sini Usus. Linux Usus ada nggak? Nggak ada. Oh, ada. Linux SUSE, tulisannya SUS, benar Usus, tapi bukan Usus tapi SUS. Pernah dengar Linux SUS nggak? Tulisannya gini. Linux SUS. Linux. SUSE ya? Pernah dengar ini nggak? Linux Mint, Pak. Oh, Linux Mint. Coba ditulis di situ Linux Mint. Linux Mint. Nah, ada 5 ya berarti ya. Sebenarnya jenis-jenis Linux tuh ada banyak yang kalian bisa manfaatkan. Nah, ini yang sering kita pelajari, terutama anak-anak yang ikut lomba LKS pasti pernah menggunakan Linux Debian, pernah menggunakan Kali Linux, dan pernah menggunakan Linux Ubuntu. Seperti itu. Oke, sebelum nanti kita masuk ke share selanjutnya, ini ada yang baru gabung nih. Ayo Mas, yang baru gabung, Linux yang pernah Anda gunakan. CentOS. CentOS, CentOS. Tulis di sini, cara nulisnya gimana? Linux CentOS. Nulisnya bisa manfaatkan fitur sticky note. Linux CentOS. Oke. Ini Linux CentOS. Nah,
Di Jamboard kalian itu kalian bisa menulis apa aja Linux yang pernah kalian gunakan. Lalu saya akan masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah kita mengenal sistem operasi Linux. Sebelum kita masuk ke sistem operasi Linux lagi, coba kalian klik slide selanjutnya yang ada di Jamboard. Nah, coba temukan jawaban-jawaban yang kiranya kalian pernah kesulitan ketika belajar Linux. Nih, yang slide kedua ya. Saya share. Di sini. Nih. Nah, problem ketika belajar Linux. Apa aja sih yang problem kalian yang biasanya yang sering kalian temukan ketika belajar Linux? Bisa curhat di sini. Contoh, susah ngafalin kodenya Pak, gitu. Tulis di sini. Problem apa aja sih ketika kalian belajar Linux? Gak apa-apa, manfaatkan sticky note seperti tadi. Tulis. Susah problem ketika belajar Linux itu pertama beda dengan Windows. Nah, di sini problem. Selanjutnya kalian yang nulis, monggo. Problem belajar Linux. Tidak terbiasa menggunakan Linux. Tidak terbiasanya karena apa ini biasanya? Karena seringnya pakai Windows, Pak. Oh, biasanya pakai Windows. Yang lain, coba Mas Wahid sama Mas Usman. Pas belajar Linux tuh kalian kesusahannya di bagian apa? Gini, DE lo HP KDE. Mungkin seorang Apalagi ya kira-kira ya? Mengoperasikan toolnya agak rumit. Oke, mengoperasikan toolnya agak rumit. Apalagi kira-kira? Problem ketika kita belajar Linux. Kalau Wahid, apa Wahid? Monggo Wahid ditulis, silahkan bisa ditulis. Susah cari software yang punya support ke Linux. Nah, betul. Softwarenya kadang banyak yang tidak support di Linux. Terus apa lagi? Yang mungkin apa ya kira-kira ketika belajar Linux itu coba Bang sebelah, sebentar. Gak bisa. Bisa Linux tidak banyak. kalau kita lihat masalahnya di sini hanya 4 saja, berarti semuanya lebih terbiasa pakai Linux ya.
Terbiasa pakai Windows, Pak. Oh, terbiasa pakai Windows. Oke, berarti kita ulas lagi. Beda dengan Windows, tidak terbiasa menggunakan Linux. Mengoperasikan toolnya agak rumit, susah cari software yang punya support Linux. Oke. Nah, ini mungkin bagi yang pernah menggunakan pasti lebih mudah ketika belajar di Linux. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Kita coba langsung masuk ke materi. Sampai tiket. Mau memang materi nggak jadi-jadi ya. Nah, ini di Linux, Linux itu pertama kali dibuat atau dikenalkan oleh mahasiswa dari Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Macamnya gimana nih? Linus Torvalds. Torvalds. Nah, Torvalds. Inspirasinya si Linus Torvalds ini itu ketika dia melihat ada sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andy Tanenbaum. Siapa itu Andy Tanenbaum? Dia yang membuat sebuah sistem operasi yang namanya Minix. Nah, setelah si Linus Torvalds ini dia terinspirasi seperti itu, di awal Agustus 1991 keluarlah Linux pertama versi 0.01. Linux mengumumkan versi resmi Linux yaitu versi 002 yang hanya dapat dijalankan di Shell Base atau GNU Ben, Shell dan GCC, GNU C Compile. Jadi si Linus Torvalds ini membuat Linux itu hampir sesuai dengan namanya. Namanya Linux berarti biar lebih keren mungkin dikasih X ya, Linux gitu. Mungkin besok kalau si Usman mau bikin sistem operasi baru biar keren namanya Usmax. Usman. Nah, saat ini Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux bisa diperoleh dalam berbagai distribusi, sering disebut dengan distro. Nah, ternyata distro itu nggak cuma pakaian, sistem operasi juga ada Linux-nya. Gitu kan. Distro merupakan bundle dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tool basic, dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro. Itu mengenai sejarah dari Linux. So, mungkin kalau saya ingin bikin sistem operasi, tak kasih nama apa ya? Zen komputer. Nah, Linux yang pertama itu dipublish hanya dapat berjalan pada prosesor Intel. Kompatibelnya di 80386. Intel 80386 ini mungkin masih di Pentium 1 atau mungkin malah di bawah Pentium 1 gitu. Mempunyai device driver support yang terbatas dan sistem berkas yang didukung hanya Minix. Nah, selanjutnya di tahun 1994 Linux versi 1.0 akhirnya muncul, akhirnya rilis dan fitur-fiturnya juga bertambah. Ada fitur protokol standar jaringan TCP/IP dan juga memiliki sistem penyimpanan yang lebih baik. Dengan hampir mirip dengan Windows, Linux ini juga bisa diakses menggunakan disket. Dulu kan waktu tahun 1994 itu belum ada namanya flash disk gitu kan. Paling mungkin kaset dan disket seperti itu. Sampai 1995 versi terakhir di perangkat komputer. Di tahun 1996 Linux mulai mengupgrade sehingga
mendukung multiple arsitektur dan juga multiprosesor arsitektur. Maksudnya Linux juga nggak cuma digunakan di perangkat komputer saja, sekarang Linux juga improve bisa digunakan di perangkat seluler. Nah, tadi ada distribusi Linux atau yang biasa disebut dengan distro. Kalau distribusi Linux itu kan ibaratnya kayak layanan-layanan Linux yang ada di dunia ini dan yang paling populer. Yang populer pertama ada Red Hat atau distribusi yang paling populer merupakan distribusi pertama yang diinstalasi dan pengoperasiannya sangat mudah. Lalu ada Debian. Debian ini distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan mengorbankan aspek kemudahan dan kemutahiran program. Lalu ada Slackware, distribusi yang pernah merajai dunia Linux. Pada Slackware semua isinya sudah teruji dan dianjurkan untuk menginstal dari source sehingga setiap program yang diinstal teroptimasi dengan sistem. Nah, kalau kita kan belajarnya menggunakan Debian. Kalau menggunakan Debian, ternyata Debian itu memiliki banyak kemudahan dan kemutahiran dalam program. Makanya kita sudah mulai belajar untuk penginstalan server itu menggunakan Debian. Ada lagi SUSE, merupakan distribusi pertama yang instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia, dan Mandrake merupakan varian distro Red Hat yang dioptimasi untuk Pentium. Nah, pertanyaan saya, untuk CentOS dan Ubuntu itu masuknya ke jenis Linux apa ya, anak-anak? Kalau Ubuntu itu turunan dari Debian mungkin. Kalau Ubuntu turunan dari Debian. Dari Debian. Kalau Linux distro ya. Linux distro Debian. Kalau CentOS, Mas? Kalau CentOS itu dia dikembangkan langsung kayaknya dari Red Hat. Dari Red Hat, benar. Jadi ada turunan lagi dari Red Hat. Jadi ternyata yang punya keturunan itu nggak cuma manusia, Linux juga punya keturunan gitu. Turunannya bisa dimanfaatkan lebih baik seperti itu. Nah, itu untuk distro dari Linux. Lalu ada Linux yang beberapa jenis Linux yang tadi sudah dikenalkan oleh Linus Torvalds dan Richard Stallman, pendiri GNU. Ini beberapa jendela Linux yang versi awal dulu. Gambarnya ada yang masih nggak familiar ya kita ya kayaknya ya. Yang sekarang mungkin yang dulu sama sekarang mungkin udah sangat beda ya. Yang kalau dulu itu masih kelihatan kayak jadul, sekarang lebih keren gitu, lebih dinamis dan lebih powerful. Lalu ini kita mengenal struktur dari direktori Linux. Nah, ini terutama bagi anak-anak yang ikut lomba LKS di cyber security, ketika nanti ada sistem operasi itu terkena masalah, kita bisa melihat struktur-strukturnya yang mana yang lagi diserang seperti itu. Di Linux ada direktori. Yang pertama ada bin, berisi file-file binary. Ada boot yang berisi file-file yang digunakan untuk menghidupkan sistem operasi dan juga aplikasi. Lalu ada dev, file sistem khusus yang merupakan refleksi device untuk mengenali device-device baru. Untuk Linux sekarang mungkin devnya sudah banyak drivernya sehingga bisa ketika ada yang sesuatu baru yang nancep itu bisa langsung mudah dikenali. Nancep ini bahasa Jawanya apa? Terhubung bahasa apa namanya? Tekniknya itu terhubung bukan nancep ya. Plug and play. Lalu ada /etc berisi file-file konfigurasi sistem. Jadi ketika kita ingin menginstal baru bisa memanfaatkan fitur dari /etc ini. Lalu ada /home yang berisi dengan, kalau di Windows itu /home itu ya dokumen lah.
isi dokumen-dokumen kita, lalu ada /lib yang berisi file-file perpustakaan, library yang menjadi kerja dari Linux kita. Nah, ketika sebuah komputer atau komputer itu memiliki sistem operasi dan sistem operasinya itu ada bermasalah, mungkin kita bisa lihat nih dari setiap direktori yang ada di dalam sebuah struktur yang ada di Linux. Lalu ada juga /mnt, direktori khusus untuk yang disediakan untuk mounting. Mounting itu mengaitkan device baru. Kalau kita belajar Debian itu ada CD1, ada CD2, ada CD3, itu juga saling terkait, terus di mount gitu kan. Lalu ada /proc, khusus untuk data-data kernel, ada /root untuk user root, yang mana hanya administrator yang bisa menggunakan, dan itu sifatnya terbatas. Lalu ada /sbin sama dengan direktori bin, cuman bedanya di /sbin ini yang bisa menggunakan hanya di sistem yang sudah di root tadi atau administratornya. Lalu yang terakhir ada /tmp, berisi file-file sementara, lalu ada /user yang berisi library, dan /var yang berisi file-file log. Itu. Nah, perintah-perintah dasar dalam Linux. Biasanya kalau kita menggunakan perintah dasar ini menggunakan fitur terminal atau konsol. Kalau di Windows itu kalau kita menggunakannya itu menggunakan apa ya namanya? CMD atau kepanjangan dari apa ya? Ada yang tahu kepanjangannya CMD? Command prompt. D-nya di mana? Command directory. Oke. Itu. Ini ada struktur perintah dari Linux. Bisa dibaca ketika kita masuk ke dalam sistem root. Ini maksudnya itu root at localhost root. Ini tuh kita masuk ke su tadi, sudonya itu. Terus tulis nama perintah, lalu pilihan, lalu argumennya apa. Contohnya ketika kita mau melihat isi dari direktori bin, kita bisa menggunakan kode ls-a/bin. ls itu kepanjangan dari list file, lalu -a itu artinya all. All itu dalam bahasa Indonesia itu artinya semua. Lalu ada /bin, maksudnya adalah masuk ke dalam direktori bin, seperti itu. Jadi ls-a/bin itu maksudnya adalah menampilkan isi di dalam direktori bin secara menyeluruh, seperti itu. Nah, ini ada perintah-perintah dasarnya, kita bisa mengenalnya yang biasa kita gunakan, ada rm, ada cp, ada cat, dan ls. Rm itu menghapus, cp itu mengcopy. Mengcopy bukan berarti minum kopi terus bariku main gitu ya, enggak ya. Lalu ada cat, membaca file, lalu ada ls, memanipulasi file atau melihat dari file itu sendiri. Ini contoh-contohnya ketika kita menggunakan terminal. Ini ada PASH. Kalau di cyber security kita akan belajar lebih banyak di base ini. Nah, karena waktu kita hanya terbatas, mungkin hanya sampai di kita mengenal fitur-fitur yang di Linux saja. Kita kenalan dengan Linux, kita mengenal fitur-fitur yang ada di Linux, dan juga kita mengenal perintah-perintah dasar yang ada di Linux. Kita coba mengerjakan kuis ya anak-anak ya. Kuisnya hanya enggak sulit, cukup mudah. Kalian bisa langsung menjawab. Sebentar, saya hidupkan dulu kuisnya. Ini ada 5 pertanyaan yang bisa kalian jawab.
Nah, saya share screen untuk melihat kodenya. Ini dapat, semoga ini nanti rekamannya bisa kerekam dengan baik ya, biar bisa berjalan. Nah ini, silakan masukkan kodenya untuk memanfaatkan kuis. Oke, masih menunggu partisipan. Tak kasih suara biar keren ya, keren. Ada suaranya nggak sih? Wah, luar biasa nih. Usman udah masuk, Ihsan udah masuk, Wahab udah masuk. Wahid belum, ayo Wahid. Oke, Wahid sudah masuk. Ini semua murid sudah masuk ya. Murid SMK Muhammadiyah itu banyak. Kita start ya. Kita start. Soalnya udah masuk ke dalam punya kalian. Oke, yang jawab benar sudah 3. Oke. Oke, kita lihat. Luar biasa. Juara 3, juara 1, juara 2. Untuk Usman juara harapan. Mantap. Juara harapan 1. Nah, dari semua anak yang mengerjakan soal, ternyata alhamdulillah banyak yang menjawab benar gitu kan. Ini ada 5 anak dari 5 soal, untuk pertanyaannya dijawab dengan benar. Namun kenapa kok urutannya bisa beda, Pak? Ini karena cepet-cepetan dalam menjawabnya seperti itu. Oke, untuk questionnya kita coba ulas sebentar ya.
Untuk perintah Linux untuk mengcopy itu perintahnya pakai apa? CP. CP, oke. CP yang jawab CP, oke. Semuanya jawab. Untuk perintah dasar Linux untuk membuat direktori baru, perintahnya? mkdir. Ada yang jawab mdir nggak? Ada ya. Oke. Kalau macam-macam distro Linux, Nah, ini yang salah. ini tadi nih. Ini yang jawab benar, semuanya benar ternyata. Red Hat, Slackware, Mandrake. Oke, jawabannya Red Hat, Slackware, dan Mandrake. Kalau Avast masuknya ke apa? Antivirus, Pak. Memphis? Nggak tahu. Memphis itu salah satu nama pemeran di film lagi. Memphis main bola ada. Lalu pertanyaan keempat, perintah dasar Linux yang digunakan untuk menghapus direktori. RMD. RMD apa rmmove? RMD. RMD, yang jawab benar ada, semuanya benar. Untuk perintah Linux melihat isi dalam suatu direktori, pakainya LS. ls apa dir? Kenapa kok ls nggak pakai dir? Dir itu fungsinya untuk apa? Kalau dir Windows, Pak. Oh, kalau dir di Windows, betul. Kalau if config fungsinya untuk? If config, ya cek API, man. Oke, cek IP, betul. IP. Itu dari semuanya, dari 5 anak, alhamdulillah yang jawab benar. Akurasinya sudah hampir 100%, berarti saya anggap untuk pemahaman Linux kalian sudah bisa memahami seperti itu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mengenai Linux? Kalau nggak ada berarti saya cukupkan, dan alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama kita sudah mengenal Linux, kita sudah mengenal siapa pendiri Linux. Pendiri Linux tadi siapa namanya? Linus Torvald. Linus Torvald. Torvald. Nah, dia itu terinspirasi dari siapa kok bisa ingin bikin Linux? Tadi siapa ya? Wah, sulit tuh. Pertanyaan sulit Pak itu, Pak. Minix. Oh, dari Mainix, yang bikin Mainix. Oke. Mungkin itu, dan saya ucapkan terima kasih pada anak-anak yang sudah bergabung pada siang hari ini. Semoga ilmunya bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.